Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi kuril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara seiman dan senahdlatul watan yang saya muliakan, izinkan saya Al-Fakir Fakhrul Razi Dahlan Qihar ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin saudara kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Tapi izinkanlah ingin saya bagi keyakinan saya tentang Nahdlatul Watan, tentang amanah yang Al-Fakir terima berupa baiat langsung dari sang pendiri organisasi Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang saya muliakan, keluarga besar Nahdlatul Watan dimanapun saudara berada, bernahdlatul watan atau ber-NW, sesungguhnya kita sedang menapaki 3 keberkahan. Di saat kita mengatakan pokoknya pokok NW iman dan takwa, sesungguhnya kita sedang meniti 3 keberkahan sekaligus. Ber-NW adalah berorganisasi. Ber-NW adalah meniti jalan keberkahan. Ber-NW adalah menuju karomah kemuliaan. Coba kita mengacu kepada karya Maulana Syekh, wasiat renungan masa. Beliau katakan, kompak utuh bersatu haluan, istiqomah ikhlas kepada Tuhan. Itu amanah Maulana Al-Hasan kepada warga Nahdlatul Watan. Bernahdlatul Watan, sesungguhnya kita berada pada konteks menyambung pipa keberkahan. Nahdlatul Watan bukan ansih apa yang dilakukan oleh pendiri Nahdlatul Watan almarhum Bapak Maulana Syekh, tapi sesungguhnya beliau menjalankan amanah maha guru beliau Maulana Al-Hasan, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammadin al-Masyari, maha guru spiritual beliau, yang beliau selalu sebut acap kali beliau memberikan pengajian dulu waktu kita mengaji di Musalla Al-Abrar. Saudara, bahwa Nahdlatul Watan adalah amanah yang dihadirkan oleh pendiri Nahdlatul Watan Maulana Syekh, yang amanah ini merupakan amanah dari maha guru beliau Maulana Syekh Hasan Muhammadin al-Masyari. Beliau lanjutkan, bagi yang tunduk pada nasihat, memegang teguh pada amanat, memegang teguh pada wasiat, zahir batinnya penuh barokah, penuh berkat. Maulana Syekh mengatakan, tunduk pada wasiat, tunduk pada amanat, teguh pada wasiat. Disitulah keberkahan itu kita raih. Ber-NW adalah berada pada keteguhan kita memegang wasiat almarhum Bapak Maulana Syekh. Ber-NW kita sesungguhnya sedang menyambung pipa keberkahan. Maka barokah yang pertama, begitu kita mengatakan warga Nahdlatul Watan, menjadi pengikut Nahdlatul Watan, pengikut organisasi Nahdlatul Watan yang didirikan oleh almarhum Bapak Maulana Syekh, kita sekaligus
mendapatkan pertama barokatul usul, berkah sumber, berkah asli, barokah yang sumbernya secara genealogis datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibu bapak kita. Keberkahan barokatul usul ini, bahwa Maulana Syekh menyebutkan bahwa NW adalah bapakmu tulen. Artinya kita sedang meraih barokatul usul karena kita semua kita menjadi murid Al-Mafrulah Bapak Maulana Syekh. Sukses, berhasil, jadi pejabat dan seterusnya tidak terlepas dari barokatul usul, barokah asal usul itu. Barokah mengikut khitah, perintah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Itu yang disebut dengan barokatul usul, barokah asal usul. Di saat kita berbakti kepada ibu bapak kita, maka sesungguhnya kita meraih keberkahan usul. Sumber keberkahan itu adalah ibu bapak kita. Maulana Syekh di dalam wasiat renungan masa, beliau menyebut bahwa NW adalah bapak. Artinya kita harus terus untuk mempertahankan keberkahan itu, barokatul usul. Maulana saya mengatakan, kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu, pastilah anakku taat 1000 menurut imam, kompak selalu. Keberkahan itu ada pada kebersamaan kita. Ber-NW adalah berjamaah, berijtimaiyah, berjamaiyah. Kita mengikrarkan diri kita menjadi warga Nahdlatul Ulama. Kita sesungguhnya sudah menyatu dalam satu aren, menyatu dalam satu keberkahan, barokah al-usul, berkah asal usul. Berkah sumber dari keberkahan itu adalah ibu bapak kita. Guru adalah ibu bapak kita. Kemudian ibu bapak kandung kita adalah sumber keberkahan itu sendiri. Maka di saat kita mengaku menjadi pengikut organisasi Nahdlatul Ulama, maka kita pasti mendapatkan keberkahan itu. Kenapa? Karena menyambung pipa keberkahan. Mafhumnya adalah orang-orang yang memutus pipa keberkahan itu, maka dia otomatis terputus pipa keberkahan itu sendiri. Ibarat air yang mengalir, manakala air yang mengalir itu ya diputus, pipa itu diputus, akan bocor di sana sini. Itulah mafhum penjelasan Al-Mafrulah Bapak Maulana Syekh. Kita harus terus merawat barokatul usul itu sendiri. Saudara yang saya muliakan, Maulana Syekh di dalam banyak hal memberikan penjelasan bahwa tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati. Itu namanya bernafsi-nafsi, bernafsu-nafsu, membakar diri. Itu wasiat Maulana Syekh. Artinya orang yang sudah terputus dari barokah itu, barokatul usul, mungkin dengan segala cara dia melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak diridai, bahkan tidak sesuai dengan amanah wasiat Al-Mafrulah Bapak Maulana Syekh. Nauzubillah min dzalik. Nahdien nadiyat rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, berangkat dari kecintaan kita berorganisasi, Al-Fakir ingin berbagi bahwa ber-NW itu adalah loyalitas tanpa batas. Ber-NW adalah dedikasi tanpa pamrih. Ber-NW adalah disiplin tanpa perintah, disiplin tanpa disuruh. Ber-NW adalah taat instruksi. Coba Maulana Syekh memberikan penjelasan kepada kita.
sudah masanya Nanda berbakti, membela NW sepenuh hati, memelihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin sejati. Ungkapan kemuliaan dari Al-Mapurlah Bapak Maulana Syekh. Penjelasan Maulana Syekh, wasiat Maulana Syekh ini menjelaskan tentang barokah yang kedua, barakatul husul. Barakatul husul adalah berkah yang disebabkan karena perolehan ilmu pengetahuan, perolehan harta benda, perolehan keturunan, perolehan jabatan, perolehan wibawa. Itu namanya barakatul husul. Tapi ingat, barakatul husul, keberkahan yang disebabkan karena pemerolehan sesuatu, baik ilmu pengetahuan, tidak akan saudara dapatkan jika Anda tidak merawat, tidak memelihara barakatul usul itu. Tidak menjaga, tidak memelihara amanat tunggal untuk menjaga Nahdlatul Watan, karya asli putra selaparan asli Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Barakatul husul. Husul, saudara dimuliakan karena ilmu. Allah angkat derajat saudara karena ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu barakatul husul, barokah karena sebab engkau meraih sesuatu. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya di saat kita berorganisasi, ber-NW, kita sesungguhnya sedang menanam, meraih, memperoleh yang disebut dengan barakatul usul. Barokah yang menyebabkan kita sampai, barokah yang menyebabkan kita sampai kepada babal jannati, pintu surga, pintu kebaikan, pintu kemuliaan, pintu kesuksesan. Barakatul usul. Tapi siapakah yang menyebabkan Anda, saudara, warga Nahdlatul Watan dimanapun berada, untuk mendapatkan barakatul usul itu? Tiada lain adalah guru, ulama, orang tua kita yang alimul allama, yang selalu membimbing kita menuju keselamatan dunia wal akhirah. Itulah yang Maulana Syekh sebut di dalam wasiat beliau. Mari bersatu di satu barisan. Janganlah suka berkeliaran. Tetap bersatu bersama ikhwan menurut pimpinan Nahdlatul Watan. Maulana saya ingin menjelaskan bahwa kebaikan demi kebaikan itu kita akan raih jika kita berpegang pada prinsip barakatul usul. Barokah menyebabkan kita sampai kepada martabat derajat kemuliaan, taat, bakti, patuh, loyal kepada pimpinan. Maulana saya mengatakan menurut pimpinan Nahdlatul Watan. Menurut pimpinan Nahdlatul Watan. Tegas Maulana Syekh menjelaskan tentang itu. Kemudian Maulana Syekh ingin memperkukuh 3 keberkahan itu. Barakatul usul, barokah karena kita taat kepada ibu bapak kita yang melahirkan kita. Barakatul husul, kita mendapatkan berkah ilmu pengetahuan, berkah kemuliaan, berkah wibawa. Kemudian yang ketiga, barakatul usul, barokah yang menyebabkan kita sampai kepada ridha Allah, sampai kepada kemuliaan. Maulana Syekh menjelaskan kepada kita, saudara, tetapkan dirimu bersama ikhwan, bersama pembela Nahdlatul Watan. Jangan selalu mendengar ocehan suara orang di pinggir jalan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ungkapan kemuliaan Maulana Syekh kepada kita sekalian. Kita bersama pembela Nahdlatul Watan. Maulana Syekh menghadirkan Nahdlatul Watan untuk menjadi pembela agama, nusa dan bangsa. Maulana Syekh menghadirkan Nahdlatul Watan untuk kita. Kemudian dilanjutkan oleh putri-putri beliau, oleh Ummuna Al-Mujahidah Al-Barra Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Secara organisatoris, secara garis kepemimpinan organisasi Nahdlatul Watan, Muktamar ke-10 di Praia terpilih, terlepas dari kontra dan pro terhadap itu. Tapi secara hierarki organisatoris, Maulana Syekh telah menetapkan
tentang prosedural itu di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Maka kita wajib membela Nahdlatul Ulama dengan sekuat tenaga. Saudara, Maulana Syekh terus melakukan hal-hal yang mengacu kepada kebaikan dunia wal akhirah. Kenapa? Supaya 3 keberkahan tadi itu terpatri bagi kita, keturunan kita turun-temurun. Maka hilanglah keberkahan-keberkahan jika ada orang yang memutus mata rantai keberkahan itu, memecah belah persatuan Nahdlatul Ulama, memecah belah khitah perjuangan Nahdlatul Ulama. Maulana Syekh mengatakan bahwa kalau anak dah berlain tempat, pasti dan pasti ikut mengumpat kepada ayahanda, dan ini nasihat, ini bahaya dunia akhirat, bahaya dunia akhirat bagi orang-orang yang melenceng dari wasiat pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara yang saya muliakan, kalau anak dah ingat ilahi, masa anak dah menggantung diri? Kalau anak dah berhati murni, masa akan lupa ayahanda sendiri? Maulana Syekh bernasihat kepada kita sekalian. Saudara, inilah yang perlu kita yakin. Keberkahan demi keberkahan yang kita raih tetap pada konsep, kalau anak dah memang setia, tentulah seturut dan bersedia menegakkan NW ciptaan ayahanda, menegakkan NW ciptaan ayahanda, bersama menolak iblis yang nyata. Nauzubillahi min dzalik. Saudara, Nahdlatul Ulama ciptaan ayahanda, kuamanatkan kepada ananda, dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Wasiat Maulana Syekh. Tidak boleh bagi kita untuk melanggar wasiat itu. Di saat kita melanggar wasiat, saat kita tidak patuh kepada keputusan-keputusan organisasi, maka kita sesungguhnya sedang menghilangkan barakatul usul, barakatul husul, barakatul wusul itu. Itulah hakikat kita berorganisasi. Hakikat berenwi adalah hakikat kita menuju ridha Allah, masuk surga bighairi hisab, sebagaimana obsesi, asa, cita, harapan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan kita sebagai murid, sebagai pecinta, sebagai abituren, sebagai muhibbin yang terus mendengar wasiat-wasiat Maulana Syekh, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, kekuatan untuk melanjutkan amanah Nahdlatul Ulama ini sampai padam, berpisah dengan nyawa, dengan roh, sampai kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui organisasi Nahdlatul Ulama yang kita cintai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan yang mungkin tersinggung, mungkin ada merasa tidak nyaman dengan penyampaian saya ini. Inilah emosional, spiritual, sekaligus subjektif Al-Fakir, sekaligus keyakinan Al-Fakir, menjelaskan tentang hakikat ber-NW, hakikat berburu, hakikat kita merawat keberkahan, hakikat menjaga amanah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama fil khair, Nahdlatul Ulama fastabiqul khairat. Semoga selalu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.